Oke, kembali ke channel gua. Oke, jadi sekarang gua akan bahas mengenai Deathstroke, villain ikonik paling ikonik di DC Comics. Oke, itu adalah salah satu villain paling terberatnya Batman, dan juga dia itu adalah villain utamanya bagi Teen Titans. Oke, kalau kamu udah tahu Teen Titans, ya itu adalah sebuah kelompok kecil buangan, yaitu dimana mereka itu adalah kelompok orang-orang sidekick dari para superhero utama, dan mereka bergabung menjadi suatu kelompok, ya dimana kelompok itu akan memberantas semua kriminal yang ada di kota tersebut, yaitu adalah Teen Titans. Oke, itu kalau kalian udah tahu ya, di komik udah ada, di seriesnya udah ada tahun dulu ya, dulu banget zamannya gua tahu pernah tayang di kelas 7 dulu Teen Titans. Oke, kalian bisa coba aja tonton series itu. Gua akan membahas mengenai villain utamanya mereka, yaitu adalah Deathstroke. Oke, penasaran seperti apa kisahnya dan mengapa dia menjadi sangat gila kepada serum anti soldier yang udah dia suntikan kepada tubuhnya tersebut? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke inti ceritanya ya. Deathstroke alias Red Wilson itu adalah seorang tentara yang bekerja untuk kemiliteran Amerika Serikat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia itu adalah seorang agen rahasia yang bekerja untuk ASIS, Artificial Intelligence Australia. Dan dia merupakan agen rahasia dan juga merupakan tentara bayaran juga ya. Dan dia menerima misi dari atasannya untuk menyelamatkan seorang Cina yang bernama Yao Fei yang terdampar di Pulau Lianyu. Dan dia akhirnya ditugaskan bersama rekan baiknya yang bernama Bill Wintergreen. Oke, dan mereka langsung akhirnya menuju ke Pulau Lianyu. Tapi pada saat mereka melakukan perjalanan ke Pulau Lianyu, tiba-tiba pesawat mereka ketembak oleh sesuatu yang tidak jelas. Dan akhirnya pesawat mereka terjatuh ke dalam Pulau Lianyu dan mereka berusaha survive di sana. Tapi pada saat mereka ini survive, Bill Wintergreen, rekan si Slade Wilson sendiri, dia itu mengkhianati si Slade. Akhirnya dia berusaha untuk bergabung ke kemiliteran yang ada di pulau tersebut, sehingga ya dia ingin selamat dong. Tapi si Slade ini nggak mau bergabung dengan mereka karena misinya tetap jelas, dia ingin menyelamatkan Yao Fei sesuai dengan perintah atasannya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya si Slade Wilson itu selama beberapa tahun kemudian dia akhirnya bertemu dengan Oliver Queen. Anjir, itu adalah di seri Arrow ya. Tapi kalau di komiknya, si Slade Wilson itu adalah seorang yang berasal dari kemiliteran Amerika Serikat, dan dia adalah salah satu subjek dari percobaan. Jadi di kemiliteran tersebut tuh ada suatu subjek di mana percobaan disebut tuh untuk menyuntikkan salah satu super soldier kepada beberapa tentara tersebut ya. Jadi satu persatu tentara di situ disuntikan serum super soldier. Jadi mereka itu sumpah itu pada saat itu disuntikan tuh kekuatannya benar-benar menambah, dan juga itu sangat kuat, dan dia tidak bisa ditembus dengan pedang ataupun peluru. Jadi dia benar-benar kebal terhadap apapun gitu ya. Dan juga damage-nya itu bertambah kuat. Inilah yang serum anti soldier yang dibicarakan oleh Slade Wilson sendiri ya. Dan serum itu bernama Mirakuru. Oke, kok Bang, Mirakuru tuh sebenarnya ada di Arrow aja. Memang Mirakuru itu memang ada di Arrow aja. Tapi sebenarnya kalian tahu bahwa serum ini memang ada di dalam komiknya. Cuman namanya bukan Mirakuru. Namanya itu memang gua nggak tahu namanya apa ya, karena jujur aja kalau soal Deathstroke tuh gua nggak baca detail tentang komiknya. Tapi kalau kalian ada yang tahu mengenai Deathstroke itu lebih jelas, kalian bisa komen di bawah, dan kalian kita bisa diskusi bareng lah ya, gitu. Seperti itu kita bisa mengetahui bahwa Deathstroke itu asli seperti ini, jadi seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Kalau di Titans ya, kalau kalian udah nonton seriesnya Titans, sebenarnya dia itu memang asli dari komik itu. Dan juga di si Deathstroke untuk versi Titans itu jujur aja kalau menurut gua sih lebih klise dan juga hampir sama yang ada di komik aslinya. Jadi dia memang adalah tentara, dan juga dia itu pernah menjalani sebuah percobaan ya. Jadi itu adalah korban dari subjek ikut percobaan dari serum super soldier tersebut, sehingga itu mengalir ke darahnya dan akhirnya menjadi tentara super gitu loh. Jadi si Deathstroke seperti itu. Dan akhirnya setelah dia keluar dari kemiliteran, dia akhirnya berubah menjadi kriminal tingkat atas karena efek dari super soldier itu. Jadi super soldier itu membuat dia kuat, tapi sebagai efek sampingnya dia menjadi sangat gila, dan juga dia menjadi pembunuh yang benar-benar kejam gitu. Jadi si Deathstroke seperti itu, sampai dia menjadi buronannya tentara Amerika, kepolisian, hingga sampai Argus pun mengejar dia. Jadi si Deathstroke itu benar-benar villain yang benar-benar gila banget, dan juga dia itu membunuh tanpa ampun lah, jadi seperti itulah. Dan juga dia itu juga bekerja sebagai
pembunuh bayaran. Jadi setiap ada perusahaan atau gangster yang untuk menyewa dia sebagai pembunuh bayaran untuk membunuh saingan bisnisnya atau membunuh seorang kliennya, maka dia sanggup melakukannya asalkan bayarannya tetap tinggi. Inilah Deathstroke. Jadi Deathstroke itu sebenarnya tuh dia tuh gila banget coba. Kalau kalian udah lihat di Arrow, lu pasti udah tahu kan kalau si Deathstroke Slade Wilson itu menjadi villain karena satu, dia cemburu sama Oliver Queen di season kedua karena pacarnya ini kan mati, si Shadow kan mati ditembak sama si Ivo kan, si Profesor Ivo di flashback yang tersebut. Dan akhirnya dia menjadi marah kepada Oliver karena Oliver lah penyebab dibalik kematian Shadow. Jadi dia berusaha untuk membalas dendamnya gitu ya. Jadi seperti itu. Waduh, itu bener gila banget. Tapi konfliknya dapet sih kalau yang gue lihat. Jadi seorang teman dekat mereka menjadi musuh. Ini yang gue suka dari konflik itu, bener apa ya, bisa dibilang itu realistis banget gitu loh. Ini yang gue suka dari Arrow gitu ya. Dan juga Deathstroke untuk versi Arrow sih gue lebih suka karena satu, suaranya Slade Wilson sendiri alias yang diperankan oleh Martin Bennett itu jujur aja lebih dapat intimidasinya. Dia bisa mengintimidasi, kedua tujuannya jelas, dan ketiga dia pada saat ini untuk menghancurkan Oliver Queen tuh semua jebakannya tuh sumpah gila banget anjir. Itu potensinya karena ada pada saat gue liat Arrow season kedua itu anjir, sumpah itu parah banget, sumpah gue suka banget untuk konklusinya. Dan seharusnya kalau gue lihat ya, si Deathstroke tuh jadi aliasnya si Green Arrow kan. Menurut gue sih dia mending jadi villain selamanya karena memang si Deathstroke tuh aliasnya dia itu adalah memang villain, jadi seperti itu. Jadi kalau itu dia jadi villain sampai akhir tuh itu gila banget. Jadi gue bener-bener menunggu banget untuk pertarungan si Arrow dan si Deathstroke berikutnya. Dia tapi jadi teman lo, jadi aliansi. Aduh, tuh sayang banget loh. Padahal gue menantikan pertarungan antara Deathstroke dan Arrow lagi untuk di season berikutnya. Tapi ya si produser mengatakan hal sebaliknya. Jadi seperti itu. Oke, baik lanjut. Kalau gue bandingkan dengan Deathstroke yang di Titans, jujur aja pendalamannya si Slade Wilson sendiri tuh tujuan utamanya adalah untuk mencari anaknya, si Joe Wilson. Oke, Joe Wilson kalau kalian udah tahu ya di komik tuh dia itu adalah Deathstroke kedua. Dia itu adalah anak pertama dari Slade Wilson dan juga istrinya. Dan dia merupakan adalah pembunuh bayaran juga sama seperti ayahnya. Jadi gini, Slade Wilson itu mempunyai 3 anak, yaitu adalah Joe Wilson, Grant Wilson, Rose Wilson. Dan mereka tiga-tiganya itu adalah Deathstroke sama seperti bapaknya. Jadi seperti itu. Mereka semua itu menjadi pembunuh juga gitu. Tapi ya bagi lagi kalau gua bandingkan dengan Arrow-nya Deathstroke sama si Deathstroke di Titans sama di komik, gua lebih mending prefer Deathstroke di komik sama di Arrow. Karena itu semuanya jelas dan juga pembunuhannya si Slade Wilson melakukan aksi pembunuhannya itu semuanya lengkap, perangkapnya nggak bisa diketahui, satu. Dan kedua, pada saat kalau dia dilacak sama Arrow sama Batman, pada saat kalau dia dilacak sama Batman sendiri, dia tuh bisa mengacak-acak peta yang dilacak oleh Batman tersebut. Bruce Wayne aja hampir mati pada saat dia melawan Deathstroke tuh, anjir sumpah. Kalau kalian main di game Batman Arkham series, kan kalian ada misi untuk mengalahkan Deathstroke, dan pada saat kalian habis mengalahkan Penguin, kalian mengalahkan Deathstroke. Itu jujur aja pada saat gue main tuh, damn anjir sulit banget sumpah anjir. Itu damage-nya Deathstroke tuh sekali tebas tuh, anjir. Kalau segi Deathstroke-nya sendiri sih, jujur aja pada saat gue liat tuh, damn anjir gila banget. Dan pada saat dia berteman dengan Oliver sampai mereka bermusuhan dan akhirnya berteman lagi, itu semuanya rapi banget, nggak ada plot hole, nggak ada apapun. Jadi mereka itu antara persahabatan dan juga konflik itu sumpah gila banget. Ini yang gue suka dari Arrow itu ya. Nah jadi itu. Dan Arrow yang menjadi sukses itu ya karena Deathstroke sendiri. Season 1 Malcolm Merlyn, kedua Deathstroke. Nah itu Deathstroke tuh pada saat dia tampil itu ratingnya langsung naik bro. Jadi setiap kali season itu menampilkan Deathstroke, artinya mereka selalu naik. Jadi setelah season 2 kan season 3 Slade Wilson muncul, lalu season kelima 6 dia muncul lagi. Aduh, padahal kalau setelah season 8 pada saat Oliver Queen mati, seharusnya Slade Wilson hadir di situ karena kan dia itu adalah temennya dia, sahabatnya dia gitu loh. Ya, dia nggak datang loh. Nah, seperti itu. Oke. Kalau Deathstroke sendiri sih untuk obatnya situ kalau di Arrow ya itu namanya Mirakuru. Mirakuru itu apa bang? Oke, gua akan jelasin di sini ya. Mirakuru adalah sebuah obat untuk membuat seseorang manusia itu menjadi tentara super. Dan itu dikembangkan oleh para tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Dan obat itu akhirnya terdampar di Pulau Lianyu, sehingga banyak orang yang berusaha untuk mencari obat itu demi menumbuhkan kekuatan super untuk para manusia-manusia gitu loh. Jadi di Arrow itu semuanya dijelaskan semua gitu loh.
untuk kalau untuk seri Arrow gitu ya. Tapi kalau di seri komik gue nggak tahu ya, dan gue juga nggak tahu kenapa serum itu dibuat dan apa alasannya. Ini yang gue penasaran sampai sekarang, karena jujur aja kalau untuk Deathstroke gue nggak begitu banget tahu tentang komiknya gitu aja, seperti itu sih. Tapi kalau Deathstroke itu kalau dia ditampilkan di movie seriesnya Batman di Robert Pattinson, kan dia udah pernah mau muncul tuh di Justice League yang post credit scene yang tahun 2017 lalu tuh, yang dia muncul sama Lex Luthor. Itu kalau dia dimunculin lagi di versinya Ben Affleck, gue penasaran banget dia seperti apa, karena ini Deathstroke itu adalah lawan yang mengerikan loh, jujur aja. Dia itu adalah pembunuh bayaran dan juga dia itu ahli membunuh, anjir. Jadi dia itu membunuh demi uang gitu loh. Dia disewa sama seseorang untuk membunuh klien ini, target ini, dan setelah dia membunuh dia dapat jatah. Jatah ya kayak bounty hunter gitu loh. Ya seperti itu. Aduh, gitu sih untuk Deathstroke itu ya. Jadi kutukan si Slade Wilson itu akhirnya menurun ke anak-anaknya, dan mereka menjadi pembunuh juga, anjir, kecuali Rose Wilson, karena Rose Wilson ini sudah menjadi anggota Titans di seriesnya, dan juga di komik memang Rose Wilson itu adalah aliansinya untuk Titans, Teen Titans gitu loh. Dan seperti itu ya, itu adalah biografinya Slade Wilson. Nah, apa aja sih kemampuannya Deathstroke ini? Oke, satu, dia tuh ahli dalam berpedang. Slade Wilson sendiri itu adalah orang yang ahli dalam berpedang, dan juga dia tuh adalah suka dengan senjata pedang. Jadi seperti itu. Dia tuh dilatih di militer tuh, dia tuh selalu pegang pedang dan juga pistol. Jadi seperti itu ya. Dan dia tuh kalau dia berpedang, dia tuh langsung gila banget. Setiap ayunannya, setiap itu ada tekniknya semua. Dan itu dia pada saat dia mengayunkan pedangnya dan membunuh para korbannya, itu semuanya pakai teknik, gak ngasal. Ini yang gue suka dari Deathstroke. Dia itu adalah pembunuh terlatih banget gitu loh. Karena dia basicnya itu adalah marinir Amerika Serikat gitu. Dia itu adalah tentara dulunya, jadi ya basicnya udah kelihatan gitu untuk Slade Wilson dulu. Walaupun dia udah tua, dia tuh tua loh. Slade Wilson itu adalah orang tua, tapi dengan kekuatan Miraculous dan juga serum obat untuk menguatkan kekuatan banget tuh, wah sumpah gila banget itu. Orang tua tapi damage-nya gede banget pak, sampai Batman aja hampir mati tuh untuk lawan Deathstroke tuh, anjir gitu. Dan yang kedua ini adalah itu suka dengan menembak. Jadi setiap penembak dan pedang tuh dia itu kombinasikan dengan dua serangan itu. Jadi agar musuh itu tidak mendeteksi apa serangannya Deathstroke berikutnya. Kan dia bawa dua senjata tuh, pistol sama pedang. Dan kalau dia memainkan dua semuanya, jadi para kriminal yang melawan dia tuh nggak bisa gitu, karena mereka bingung dengan kombinasi Deathstroke ini, karena dia memakai dua senjata, dan itu mereka tuh bingung gitu, jadi seperti itu. Jadi itu mengerikannya si Deathstroke tuh di situ. Dan satu lagi, kenapa matanya hilang? Deathstroke kan punya mata satu aja kan, kenapa matanya hilang? Kalau di komik, di versinya komik itu dia tuh ditembak sama istrinya di sini, karena ya mereka KDRT, dan juga istrinya ini nembak si Slade Wilson, sehingga pas saat itu Slade Wilson tuh dia tuh berencana untuk menceraikan istrinya, dan dia ingin mengambil hak asuh anaknya, sehingga pada saat mereka menjadi KDRT di sana, si istri mengambil pistol dan menembak si matanya Slade Wilson. Dan akhirnya Slade Wilson tuh didakwa dan dia dimasukkan ke dalam penjara gitu loh. Dan seperti itu. Kalau di versi Arrow, dia tuh tembak sama Oliver Queen pada saat si flashback itu. Kan si Slade sama Oliver kan bertarung di battle di kapal Ivo itu kan. Dan juga si Slade ini pada saat dia udah mau mati, si Oliver itu milih antara dia mau menyembuhkan Slade dengan anidotnya itu atau dengan membunuh. Nah, si Oliver tuh udah diancam sama Slade bahwa dia akan membunuh semua keluarganya, ibunya, adiknya, dan juga semua keluarganya akan dibunuh oleh Slade. Tapi si Oliver itu memilih untuk membunuh, sehingga dia tidak akan menjadi ancaman berikutnya. Ternyata Miraculous itu sudah menyembuhkan dirinya, sehingga dia bisa kabur dan juga diselamatkan oleh perwira tentara ASS yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi Miraculous itu punya kelebihan lain, yaitu adalah dia bisa menyembuhkan semua luka kecuali dengan matanya, karena dengan matanya itu Miraculous itu tidak bisa menyembuhkan luka di dalam mata. Jadi seperti itu, dia nggak bisa gitu. Jadi dia bisa hidup tapi dengan satu mata. Jadi seperti itu, anjir, itu gila banget anjir. Padahal gue lihat, damn, anjir, dia udah mati dia bisa hidup lagi. Aduh, itu karena Miraculous sebenarnya. Miraculous itu bisa menunda kematian dan juga memperpanjang umur gitu loh. Tapi efeknya adalah kegilaan dan juga tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi seperti itu Deathstroke itu. Dan waduh, kalau lu lihat Erosion kedua ya, itu chaos banget anjir. Itu semuanya rencana Slade Wilson itu rapih banget. Anjir, itu gila banget anjir itu. Oke. Karena gini, gua prefer tuh, gua tahu Deathstroke pertama kali memang di Arrow sih, dan juga gua seneng banget dengan pemeran Manu Bennett ini, semuanya jelas dan juga pemerannya pas. Sumpah, Manu Bennett itu suaranya itu
keras banget dan juga ngeri banget, dan dia cocok banget jadi villain Deathstroke tuh, cocok banget, castingnya cocok. Ini gue suka itu anjir. Dia tuh seharusnya muncul di CU ya, itu kalau dia muncul gila banget sumpah. Jadi tapi kalau segi kostum ya, gue lebih memilih kostumnya untuk segi di versinya Titans dan juga Arkham series, karena untuk kostumnya mereka itu lebih prefer ke komik. Sedangkan kalau kostumnya untuk di series Arrow mereka buat sendiri dan juga tidak berdasarkan di komik gitu. Jadi seperti itu ya, tingginya gimana, terus ini gimana, semuanya kostum detailnya itu di Titans itu yang scene kedua itu mirip sama yang ada di komik aslinya, karena memang seperti itu kostumnya. Ya walaupun di Titans itu gue tidak menambahkan apa-apa, Cecil Wilson di situ gue nggak merasakan dia itu bisa mengintimidasi lawan, nggak. Sumpah jujur aja nggak, karena Cecil Wilson di seriesnya Titans itu gue entah kenapa merasa bosen dengan dia, nggak tahu kenapa. Gue lebih memilih yang ada di Arrow karena karakteristiknya jelas dan juga tujuannya jelas, tujuan menyiksanya jelas, dan juga tujuannya untuk menghancurkan kota Starling juga menghancurkan Oliver itu jelas banget dan juga realistis. Ini yang gue suka di sini dari dulu tuh, realistis karena hal sepele doang loh dia bisa membunuh banyak orang. Itulah ciri-ciri orang psikopat, yaitu ciri-ciri orang sosiopat. Nah itu yang gue suka dari DC dulu seperti itu ya. Nah jadi seperti itu. Oke, itu aja video kali ini guys mengenai Deathstroke. Gue nggak mau terlalu spoiler karena kalian bisa aja dibaca komiknya di Titans, New Titans. Dan juga kalian bisa nonton seriesnya Arrow ya, nih kalian tonton ya. Itu seriesnya gue suka banget anjir. Dan juga kalian bisa baca komiknya juga. Komiknya pasti dijelas ya, dan juga dia karakternya dia lebih dapat gitu loh. Dan juga aslinya Deathstroke itu adalah villainnya Teen Titans, tapi ada yang mengatakan bahwa juga dia itu adalah musuh utamanya Batman sama Green Arrow ya gitu. Dan dia juga pernah bertarung dengan Superman, dan Superman juga hampir mati karena Deathstroke itu punya Miraculum tersebut. Superman itu hampir mati juga loh. Jangan salah, di Smallville dia Deathstroke juga pernah muncul. Di komiknya juga pernah ada tuh, kalian bisa baca di komiknya New 52 sama komiknya Rebirth Superman. Itu kalian bisa baca Superman bisa ngelawan Deathstroke. Tapi si Deathstroke tuh ya lu tahu sendiri kan, kalau dia udah ditembak sama Storm itu dia nggak bisa mati. Sampai-sampai Superman itu hampir tidak bisa membunuh dia. Hampir nggak bisa loh, karena ya badannya udah keras, udah sebagai baja banget gitu, sehingga Superman aja sebagai dewa aja itu nggak bisa membunuh si Deathstroke gitu ya, seperti itu. Oke ya, itu aja video kali ini guys. Gua nggak mau spoiler, kalian bisa baca di komiknya, kalian nonton seriesnya, kalian nonton filmnya di Titans itu. Jujur itu lebih dapat. Oke ya, itu aja video kali ini guys. Jangan lupa like dan subscribe untuk gua membuat video untuk didik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.